Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang luar biasa. Terima kasih Pak Edi, Bu Ambar. Bapak Ibu, kita akan lebih dalam lagi. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Para lektor untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yang berdoa untuk firman Tuhan, silakan. Bu Santi Simanjuntak bisa dibuka mic-nya, Bu Santi. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan membuat hidup kami berlimpah, Tuhan, atas kebaikan dan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk mengajari kami, Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, semuanya dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Tawarik 4 ayat 1 sampai 22. Nanti akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Kemudian Kisah Para Rasul ayat 2 sampai kisah Para Rasul 2, pasal 2 ayat 1 sampai 24. Nanti minta tolong dibacakan oleh Ibu Linda Simarmata. Selanjutnya pas ayat 25 sampai 47 nanti Pak Ardo Purba. Dimulai dari Ibu Sarma, silakan Bu Sarma. Saya 2 Tawarik 4, pasal 4 ayat 1 sampai 22 Bu Sarma. 2 Tawarik 4 ya Pak. Sorry. Betul Bu. Iya, 2 Tawarik 4 ayat 1 sampai 22. Oke, baik. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 4. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut. Itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut
itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ia juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu, laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya, kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Jereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian, lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan, kembang-kembangnya, pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni, juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat maha kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Demikian. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 24, Ibu Linda, dan nanti diteruskan ayat 25 sampai 47. Minta tolong Pak Ardo Purba. Silakan Bu Linda. Ya, makasih Pak Gindo. Mari kita teruskan Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Ya, terima kasih. Mereka lanjutkan ya ayatnya. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku sedang kiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan-tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya ke apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata,
Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Sarma, Bu Linda, dan Bang Ardo. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Paul dengan judul Mesbah dan Laut. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Kita tampilkan tadi ya, yang apa yang harus kami lakukan, ayat 37 ya, ayat 37. Ya, bagus. Thank you. Laut dan mesbah, saudara ya. Jadi ketika bait suci itu, bait suci Salomo ya, dari kemah dijadikan bangunan. Maka yang tadinya ada bokor pembasuhan itu, dibikin gede banget ya, dibikin besar sekali ya, dan sangat besar. Yang tebalnya itu tuh setelapak tangan tebelnya ya, tebelnya saja setelapak tangan, saudara. Pakai tembaga itu ya. Nah itu karena saking besarnya itu disebut laut, saudara ya, disebut laut, yam laut. Ya, sama dalam Kejadian 1 ayat 10 ya. Allah memisahkan yang kering dengan yang air dengan yang kering itu disebut maka yang berair itu disebut laut, yam. Ya. Maka
Yam, bukan Abyssos ya. Kalau Abyssos itu samudra raya. Abyssos itu adalah Hades, ya. Hades atau Sheol. Lubang di dalam Sheol, kekelaman. Tapi ini Yam. Yam itu adalah air kehidupan, saudara, yang untuk menghidupi manusia. Ya, beda dengan Abyssos. Nah, kalau Anda melihat ya bahwa Yam ini atau laut ini dipakai untuk membasuh para imam. Ya, tadi ada mesbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Lalu ada laut Yam itu ya, pokor pembasuhan, pembaptisan ya, pokor pembaptisan sebetulnya. Nah, judul ini mesbah dan lautnya adalah sebagian, saudara. Tetapi sebenarnya kalau Anda membaca di dalam 2 Tawarik 4 ini, itu adalah cerita keseluruhan perlengkapan di dalam ruang maha suci, ruang suci, dan di halaman, saudara ya. Nah, maka saudara, kalau Anda melihat di dalam Kisah Rasul 2, ya, kalau tadi kita bacanya di Tawarik itu dari halaman ke ruang suci dan ke ruang maha suci, maka di Kisah Rasul 2, dibalik saudara, dari ruang maha suci dulu saudara ya, yaitu apa? Roh Kudus. Ya, karena di ruang maha suci lah tempat Allah bertata. Di ruang maha suci adalah ada tiang awan, tiang api itu dari ruangan maha suci saudara ya. Nah, ruangan maha suci ini ada 2 loh hukum Musa yang diberikan saat Pentakosta. 50 hari setelah keluar dari Mesir, saudara. 50 hari setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya. 50 hari setelah Yesus disalibkan, ya, menebus kita semua, maka kita menerima hukum rohani, saudara, hukum roh, yaitu Roh Kudus. Dan ketika menerima hukum roh ini, saudara, lihat apa yang mereka lakukan, mereka berbicara dalam berbagai bahasa di dunia. Artinya, kalau Torah itu diberikan bagi umat Israel, tapi Roh Kudus itu diberikan bagi segala bangsa. Ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Kisah Rasul 10, pertobatannya Kornelius, pembaptisannya Kornelius, belum lagi dibaptis, mereka berbahasa roh, saudara. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada segala bangsa. Lalu Petrus bilang, kalau Roh Kudus saja, Tuhan saja berkenan memberikan Roh Kudus kepada Kornelius, orang Goyim ini, orang Gentiles ini, pagan, ya. Mengapa aku tidak membaptisnya? Ya, dimulai dari ruangan Maha Kudus, saudara. Ketika Yesus disalib, maka kita punya akses langsung, saudara, ke surga. Setiap orang yang atasnya namanya disebut, ya, yaitu Yesus Kristus, ya, atau Yeshua HaMashiach, atau Yehova Yahya, maka dia bisa mengakses langsung tahta Allah. Ya. Nah, kemudian dia keluar dari ruangan Maha Kudus itu, ya, ketika keluar dari ruangan Maha Kudus itu, maka di situ ada kandil, saudara, ada kesaksian. Ada kesaksian yang luar biasa, saudara. Nah, sebentar. Ingat, mereka kumpul di loteng Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Ya, setahun sekali imam itu membawa ukupan, saudara. Membawa doa orang-orang kudus. Ya, membawa ukupan itu ke dalam tabir bait suci, ruangan Maha Kudus. Nah, itulah saudara ya. Itulah rasul-rasul yang berdoa, ya, kemudian mereka menerima Pentakosta, menerima Roh Kudus, lalu dibawa keluar.
ada kandil di sana, saudara. Ada terang, ada kesaksian. Lalu mereka keluar, saudara, dari ruangan suci itu, saudara. Mereka pergi memberitakan. Dan ketika diberitakan, maka sampailah mereka kepada rakyat jelata yang mendengarkan Injil itu. Mendengarkan hukum itu, saudara. Maka mereka kemudian bertobat dan dibaptis. Ketika orang-orang di zaman perjanjian lama membawa korban hewan, maka di zaman perjanjian baru orang membawa dirinya sebagai korban bakaran. Bukan dibakar, bukan saudara ya, bukan terus badannya dibakar jadi sate, tetapi dirinya dibawa sebagai daging kedagingan hawa nafsu yang disembelih dan dikorbankan. Hawa nafsunya ada nggak? Ada. Justru hawa nafsu itulah yang kemudian dipersembahkan, dibakar, ya, dibakar sebagai korban. Bawalah dirimu untuk dibaptis, ya. Ayat, tolong dikasih warna juga, ayat 38, ya. Hendak bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bertobatlah. Ketika pertobatan ada membawa korban untuk pengampunan dosa, yaitu dirinya sendiri, saudara ya, dibawa, ya kan, disembelih itu kedagingannya. Kemudian setelah itu mereka masuk bersama-sama ke ruangan suci, saudara. Kembali memecah roti, ya kan, ada roti perjamuan di dalam ruangan suci. Kalau Anda melakukan diakonia, kalau Anda berdiakonia, kalau Anda melakukan marturia dan diakonia, maka Anda sedang ada di dalam ruangan suci, saudara. Ya, Anda ada di ruangan suci. Ketika Anda berdiakonia dan bermarturia, sesungguhnya Anda ada di ruangan suci. Tapi ingat, di ruangan suci itu sudah tidak ada pembatas lagi, sudah nggak ada tabir. Artinya asal Anda lagi di halaman, Anda membawa diri Anda korban sembelihan dan Anda dibaptis, lalu Anda mulai berjalan ke dalam ruangan suci dan berdiakonia, bermarturia. Ingat, meja perjamuan roti, itu kan roti yang dipecah-pecahkan, dan kandil kesaksian. Ya. Dan Anda juga mulai berdoa. Harus ada 3 ya. Maka disitulah Roh Kudus akan ada di situ, hadir, saudara. Itulah hukum. Maka Anda sedang menggapai. Anda sedang menggapai kepada hukum itu, Roh Kudus, saudara. Ketika Anda ada di halaman, tetapi Anda cukup di halaman saja, ya, tiap hari Anda mengalami pertobatan, ya, bertobat setiap hari, Anda tiap hari juga mengalami pembasuhan, minta Tuhan, biarlah airmu menyucikan aku, terus ya. Ya, Anda berhenti di situ, saudara. Anda tidak akan mengalami Tuhan, karena Roh Kudus itu ada di ruangan suci. Ya, tirainya itu sudah terbuka, saudara. Tapi tetap ada di ruangan suci dan ruangan maha suci, bukan di halaman. Jadi Anda nggak bisa cuman berhenti di pembasuhan dan hanya sangkal diri pikul salib saja. Nggak cukup di situ. Anda harus melangkah jauh ke dalam, yaitu berdiakonia, bermarturia, dan juga berdoa. Ya, doa orang-orang kudus, saudara ya. Harus juga berdoa. Berdoa apa? Bukan doa Tuhan minta ini, minta itu. Bukan doa minta Alphard, minta Ferrari. Bukan doa minta Louis Vuitton. Bukan, saudara ya. Bukan berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi mulai berdoa untuk orang-orang kudus. Maksudnya berdoa syafaat, saudara ya. Karena syafaatmu itulah yang dibawa oleh para imam untuk jemaat. Ya, dibawa dalam doamu itu.
Maka itulah the presence of Lord, Shekinah glory. Itulah hukum dari Pentakosta, saudara, yang diberikan saat Pentakosta. Nah, gambaran dari skema bait suci ini, ya, yang kemudian ada di dalam Ibrani 9, ya, ada di Ibrani 9 itu ya, dibawakan juga, itu adalah sedang menceritakan bagaimana ya kita jangan berhenti di halaman, tapi masuk ke ruangan suci, sebab antara ruangan suci dengan ruangan maha suci sudah nggak ada batasnya lagi, yaitu ruangan maha suci, ruangan, jadi nggak ada ya ya nanti pelan-pelan, nggak ada, adanya Anda di halaman atau Anda sudah ada di hadirat Allah. Orang-orang yang di halaman kemudian nanti akan ukurlah bait suci itu, ruangan suci dan ruangan maha suci. Lalu yang di halaman akan diinjak-injak oleh orang-orang bangsa asing, saudara ya. Akan diinjak-injak oleh bangsa asing, akan diberikan 42 bulan lamanya. Kalau Anda ada di halaman, ya, maka Anda akan ditinggal. Kalau Anda hanya mengalami pertobatan, Anda mengklaim Anda seorang Kristen, Anda sudah dibaptis, dan berhenti di situ, oh ya, Anda mungkin mulai sangkal diri pikul salib. Ya, sangkal diri karakter, udah nggak mulai nabokin istrinya, mungkin Anda sudah mulai nggak berzina lagi. Tetapi, ya saudara, Anda tidak beranjak masuk dalam ruangan suci. Di situ ada kandil, kesaksian, di situ ada meja roti, yaitu memecah roti bersama-sama, di situ ada meja ukupan, doa orang-orang kudus, di situ ada hukum Musa, ada Torah, ada Roh Kudus. Anda tidak menikmati dalam ini, maka ketika bait suci itu diukur, selesai hidupmu, saudara. Itulah masa antikristus. Ya. Maka dari itu, hari-hari ini kita persiapkan. Bagaimana orang mempersiapkan untuk masa menjelang antikristus datang. Ya, menjelang Yesus datang itu sama dengan antikristus datang. Ketika Yesus datang itu sama dengan antikristus datang, saudara. Ya, karena hanya 3,5 tahun bedanya, saudara. Hanya 42 bulan. Antikristus datang, 42 bulan kemudian Yesus datang. Ya. Nah, Anda persiapkan, saudara, supaya ketika di masa antikristus itu Anda luput. Karena semua orang akan gugur imannya, saudara. Kalau Anda tidak jaga hidupmu di dalam diakonia, marturia, ya, dalam syafaat setiap hari, dan Anda tidak mengalami Roh Kudusnya, ya, pengalaman dengan Roh Kudus setiap hari. Apa itu pengalaman dengan Roh Kudus, saudara? Yang kejang-kejang gitu, tumbang-tumbang? Bukan. Itu adalah ilusi agama, saudara ya. Yang kejang-kejang, tumbang-tumbang itu adalah ilusi agama. Hati-hati dengan gereja karismatik, saudara. Bukan gereja karismatik itu salah, bukan ya. Tetapi kemudian itu dikembangkan menjadi ilusi agama dan Anda suka dengan itu kan? Hati-hati, saudara. Ya, tumbang-tumbang, digebet-gebet pakai jaket, lalu ada nyempalit, mental segala macam. Itu adalah ilusi agama, saudara. Serius ya, hati-hati dengan itu. Anda sedang ditipu oleh bisnis show dari gereja karismatik, saudara. Hati-hati, hati-hati. Saya berbahasa roh, saudara, tetapi saya berbahasa roh untuk diri saya sendiri, bukan diumbar. Hati-hati ya, saudara ya. Ketika Anda mengumbar bahasa rohmu, jangan-jangan Anda sedang berilusi loh, saudara. Ya. Bahasa roh adalah untuk sendiri, saudara. Ketika Anda masuk ke dalam bisnis show yang tumbang-tumbang, yang jempal-jempal, yang jeblak-jeblak, yang nggak karu-karuan itu, ya hati-hati, saudara. Anda cek apakah ada marturia. Oh iya Pak, itu kan sedang marturia. Itu bukan marturia, saudara. Karena itu bagi orang Kristen sendiri. Bukan bagi orang Islam kan, bukan bagi orang di luar Yesus kan. Jadi itu bukan marturia, saudara. Ya, dia sedang apa ya? Sedang namanya paguyuban di dalam. Marturia itu Anda pergi kepada orang-orang yang belum percaya dan memberitakan Injil di situ. Itulah marturia, saudara.
Saya kepada orang-orang Persia, kepada orang Irak, saya memberitakan Injil kepada orang-orang Turki ini, saya memberitakan Injil kepada orang-orang Islam, itulah marturia. Ya. Kepada orang-orang di internal komunitas namanya bukan marturia, tetapi apa saudara? Kita menguatkan iman saudara seiman. Nah ini jadi motivator. Menguatkan saudara seiman kan, motivator, saling menguatkan. Nah, makanya pendeta-pendeta yang rajin dari mimbar ke mimbar, ngomong saya sedang memberitakan Injil keliling dunia, tapi dia dari mimbar ke mimbar, saya ajak, begitu nyampe Belanda, saya ajak keliling camp-camp imigran, wah langsung alasannya 1001 macam saudara. Pret lo, udah lain kali nggak usah telepon saya lagi. Oh serius saudara ya, nggak usah hubungi saya lagi. Kamu cuma mau jadi selebritis kok, mau jadi artis kok. Bukan bidangnya masing-masing gundelmu peang saudara. Hati-hati ya, saya nggak mau terlibat dengan yang begituan ya. Saya nggak mau terlibat dengan bisnis gereja saudara. Jadi hidup ini terlalu singkat untuk kita main-main di sana. Terlena ya saudara, mungkin duitnya lebih banyak kalau saya mau nurut baik-baik saja, kelihatannya duitnya banyak, kelihatannya saudara, tetapi hari ini saja setiap kali saya butuhkan Tuhan sediakan, jangan takut ya. No bisnis gereja, Anda di dalamnya hati-hati saudara ya, jangan-jangan Anda sedang di halaman nanti diukur set Anda exclude. Tidak termasuk orang yang dibangkitkan, tidak termasuk orang yang diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sekalipun Anda, wah Tuhan, aku sudah bikin mujizat demi namamu, aku sudah tiup-tiup, udah kebas-kebas jaket demi namamu Tuhan. Tuhan Yesus bilang, gundulmu peang. Tuhan Yesus bilang begitu saudara ya. Ada di dalam mana saudara? Di dalam Nabi 26 pasal ke-7. Tertawa jahat. Enggak ya saudara ya, bercanda. Tapi iya saudara ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah bikin mujizat, aku sudah. Oh iya, mungkin ada kesembuhan di sana. Oh iya, mungkin di situ ada pengusiran setan. Tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, saudara. Yaitu apa, saudara? Di situ ada kandil, di situ ada meja perjamuan, di situ ada doa, ada meja ukupan, saudara. Ada marturia, kesaksian, ada diakonia, bersedekah. Ya, ada doa orang kudus, bersyafaat. Dan disitulah maka ada Tuhan hadir, saudara. Sebentar, Anda ada di mana? Jangan-jangan Anda ada di yang tumbang-tumbang pakai jaket bau itu, saudara. Pak, kan bukan bau kentut, Pak. Baunya bau Christian Dior, Pak. Oh iya, saudara, baunya wangi, saudara. Mau wangi kayak apa, tiba-tiba dia kena corona ya, dia mungkin nggak sakit, Anda dikebas-kebas gitu, Anda yang kena corona, saudara. Itu kan yang kayak di gereja mantan di Bandung itu ya, pendetanya tiup-tiup 10 jemaatnya pada mati semua, pendetanya mati, jemaatnya mati, wakil gembalanya juga mati, saudara. Berbahasa roh akan menguatkan, meningkatkan imunitas tubuhmu, gundulmu peang, saudara. Nggak ada ayatnya berbahasa meningkatkan imun tubuh, saudara. Nah, hati-hati, saudara ya, dengan ilusi-ilusi agama, dengan mujizat-mujizat yang seperti itu. Di akhir zaman, orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 tolong, Tuhan, tolong. Enggak. Gundulmu peang, kata Tuhan. Karena akan diukur. Bait Allah itu akan diukur, halamannya diberikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada antikristus. Anda yang di dalam, ngalami, kita semua mengalami antikristus, tetapi bedanya yang di luar halaman itu akan mengalami berbagai bencana dan tidak akan dibangkitkan, ya, dan tidak akan dirubah tubuhnya, sedangkan yang di dalam bait suci itu dia yang akan diubahkan hidupnya. Kita semua mengalami antikristus, semua, kan dibilangin kan, ngalamin semuanya, saudara. Jadi, saudara, Anda ada di mana? Anda ada di halaman atau Anda ada di ruang bait suci itu, di ruang suci dan di ruang maha suci? Di halaman ada pertobatan, ya. Di halaman orang berkumpul mendengarkan khotbah, ya. Ya, bahkan para imamnya juga ada di halaman mungkin. Kan tidak semua imam itu bisa masuk, saudara. Hanya yang bertugas. Ingat, imam yang boleh masuk ke ruangan suci dan maha suci itu adalah imam yang sedang bertugas.
ada apa namanya 24 divisi ya saudara ya. Ada 24 divisi, kok 24 sih? Sebentar, ada ya 24 divisi ya saudara ya. Tapi itu hanya yang bertugas yang boleh masuk. Ya, saudara ya. Hanya yang bertugas saja yang boleh masuk, saudara. Kalau yang nggak bertugas nggak bisa masuk, saudara. Anda ada di mana posisimu, saudara? Hati-hati, saudara. Jangan sampai kamu nggak bertugas saat itu, saudara. Ya, siapa para imam yang mau bertugas di ruangan suci dan maha suci? Saya mau bertugas di dalamnya senantiasa. Hari ini kita adalah para imam. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang ada. Jadi kita adalah para imam. Tapi Anda lagi bertugas apa enggak masalahnya? Pak, saya lagi kepas-kepas jaket. Iya, berarti kamu lagi di halaman. Kalau kamu lagi kepas-kepas jaket, itu kamu lagi di halaman. Pak, saya sedang berdiakonia dan bermarturia, Pak. Saudara sedang bertugas. Ya. Jadi jaga hidupmu selalu, saudara. Di dalam diakonia, marturia, berdoa untuk orang-orang kudus, dan yang terakhir Anda selalu punya rema dari Tuhan. Maka Anda sedang ada di ruangan suci dan maha suci. Yang nanti diukur, saudara. Diukur, udah, tenang. Ya, begitu caranya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.